Kalau generasi berikutnya kehidupannya lebih buruk, yang gagal itu generasi sekarang. Artinya kita memaknai root dari Sumpah Pemuda itu bagaimana kita mengambil peran dan tanggung jawab ketika kita menjadi pemuda. Ketika hari ini kita ingat adalah Sumpah Pemuda dan ideologi kepemudaan itu masih saya jaga mudah-mudahan dengan baik, saya berani sampaikan bahwa saya sebagai pemuda Bengkulu bersama teman-teman di seluruh Provinsi Bengkulu menolak Omnibus Law tersebut. Karena Omnibus Law itu mengancam masa depan kita semua sebagai pemuda di 10 atau 20 tahun mendatang. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 28 Oktober 2020, dan seperti yang saya janjikan tadi, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, spesial Hari Sumpah Pemuda Bengkulu. Dan tentunya ini sudah hadir di studio kita ada Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional. Selamat pagi Bang Zenzi. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah kembali ke Bengkulu sehat, Mbak. Oh, berarti dari luar kemarin ya? Iya, saya tinggal di Jakarta. Oke, baik. Setelah di sini tentunya menjalankan aktivitas sehat seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Bang Febri Yurdiman selaku Ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sampai hari ini sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang pastinya. Dengan tema kita di hari ini adalah semangat Sumpah Pemuda untuk bersatu dan bangkit. Dan kita ketahui bahwa hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda Bengkulu ataupun Indonesia, maksudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya bagaimana nih para pemuda untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa. Dan sebelumnya saya pengen tanya sama Bang Zenzi, ini sebenarnya apa sih kesibukan saat ini? Saya sudah 8 tahun ini memang di Walhi Nasional. Lebih banyak saya itu menangani kasus dari daerah, terus lebih banyak perjalanan di luar sebenarnya. Hadir di konferensi di PBB, di FAO, UNESCO. Baik. Itu kesibukannya ya selama ini. Sehari-hari. Baik. Nah, sebagai aktivis bisa dikatakan ini kan aktivis lingkungan hidup. Iya. Bisa ya dikatakan seperti itu. Nah, seperti apa Bung Zen ini melihat pertanggungjawaban seorang pemuda, khususnya pemuda Bengkulu nih, demi mempertahankan NKRI kita? Kalau kita bandingkan ya dengan spirit Sumpah Pemuda di 1928, kita itu sedang mengalami reduksi sebenarnya, karena saat kita berbahasa satu, tanah air satu, bangsa satu. Nah, sekarang ini sebenarnya walaupun kita berbangsa satu dalam hal ini Republik Indonesia, pemuda di Indonesia dan di Bengkulu ini dia kehilangan tanah airnya. Kehilangan tanah air. Dan mengapa itu? Terancam kehilangan bahasanya. Saya katakan kehilangan tanah airnya karena memang regulasi kita itu memberi ruang generasi-generasi muda di Bengkulu, di Indonesia itu, untuk mereka itu kehilangan tanah dan airnya. Buktinya, ada berapa banyak sekarang pemuda di Bengkulu ini yang mau bertani, berkebun, tidak punya tanah. Ada berapa banyak pemuda di kota Bengkulu ini mau minum tidak ada air bersih, harus beli. Itu artinya mereka sudah kehilangan tanah dan airnya. Yang kedua, generasi sekarang itu kehilangan bahasanya. Sebenarnya Indonesia ini ya, di negara-negara Afrika, Indonesia ini sangat dihormati karena kita punya bahasa ibu, bahasa Indonesia. Negara-negara di Afrika itu mereka kehilangan bahasa ibunya. Jadi bahasa mereka sehari-hari kalau tidak bahasa Inggris dia Spanyol. Bahasa Indonesia, bahasa negara seperti bahasa Indonesia mereka nggak punya. Nah, tetapi masyarakat di Indonesia juga di Bengkulu ini terancam kehilangan bahasa daerahnya. Kekayaan Indonesia itu bahasa daerahnya. Nah, kenapa kita terancam kehilangan bahasa daerah? Bahasa daerah itu dia lahir itu karena proses adaptasi masyarakatnya dengan alamnya. Ketika alamnya hancur, bahasanya itu juga hancur. Saya ambil contoh misalkan, bagaimana masyarakat di generasi berikutnya itu akan tahu ada beronang
Kalau bahan buat beronang sudah habis. Ya. Nah, artinya kita ke depan itu dari mandat Sumpah Pemuda itu, kita tidak menjaga dua sumpah itu. Nah, seharusnya pemuda-pemuda di Bengkulu saat ini mau ke depan harus menggali ruh dari Sumpah Pemuda tersebut, sehingga tidak memperingati Sumpah Pemuda itu sebagai agenda tahunan yang seremonial. Baik, berarti menurut Bung Zeng ini kayaknya anak-anak muda Bengkulu ini kehilangan tanah airnya. Kehilangan tanah. Nyaris ya, nyaris kehilangan tanah airnya. Dan bahasanya. Baik. Kita beralih ke Bung Febri. Bung Febri ini kesibukannya sehari-hari apa saat ini? Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda Ya. untuk seluruh pemuda di Indonesia, terkhususnya di daerah kita, Provinsi Bengkulu. Nah, menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi, kesibukan saya untuk sekarang berada di pemerintahan, Mbak. Hanya di pemerintahan saja untuk sekarang. Baik. Nah, sebagai kesibukannya seperti itu ya, kesibukan sehari-hari seperti itu, bagaimana Bung menilai anak-anak muda, khususnya anak muda Bengkulu nih? Ya. Menyikapi dengan adanya Hari Sumpah Pemuda Bengkulu ini dan bagaimana dia memperjuangkan ataupun mempertanggungjawabkan kemerdekaan NKRI kita. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara soal kepemudaan, kita harus bicara dulu melalui bahasa makronya, yaitu ketika kepemudaan ini mendapat legitimasinya pada tahun 2009, ketika saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009. Jadi di sana kita pemuda ini mendapat legitimasi sebuah perlindungan hukum atas setiap eksistensi kita di ranah kepemudaan, ya. Terus kita juga mendapatkan support yang besar dari negara itu pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2011 kita diperkuat lagi pemuda ini melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 41 tahun 2011. Jadi di sana ditegaskan bahwa pemuda ini adalah sebuah pelopor. Jadi semua di sana disebutkan pelopor. Pelopor itu adalah sebuah agen perubahan. Jadi memang pemuda diberikan keleluasan untuk berkreasi, beraktivitas, dan untuk menyalurkan ekspresinya menggapai cita-cita kita masing-masing. Jadi menurut saya negara sudah hadir untuk pemuda pada saat ini, tinggal kita pemudanya mau atau tidak, seperti itu kan. Nah, kalau untuk pertanyaan Mbak tadi, bagaimana harapan kita untuk pemuda di tengah pandemi misalnya untuk saat sekarang. Nah, untuk pertanyaan itu sedikit banyak kita harus bisa menyinggungnya mengenai nasionalisme, Mbak. Jadi ketika nasionalisme itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu cinta tanah air, gitu. Cinta tanah air dalam resesi pandemi saat ini diartikan sebagai sebuah menjaga satu sama lain antar kita masyarakat, antar kita pemuda, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan misalnya. Itu kan menjaga salah satu antara kita sesama pemuda. Nah, kalau untuk Bengkulu sendiri, saya melihat ketika kita sandingkan dengan PP nomor 41 tahun 2011 tadi, di sana dicanangkan bahwa pemerintah daerah itu bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh sarana dan prasarana agar pemuda ini bisa berkreasi dan berkreativitas di daerah. Nah, Bengkulu harus mampu menyiapkan sarana prasarana tersebut. Misalnya, ketika anak-anak muda kita ingin menggapai cita-citanya di bidang olahraga, nah maka pemerintah Bengkulu ini harus mampu menyiapkan sarana dan prasarana, misalnya GOR segala macam. Nah, maka pemuda kita juga bisa berkreasi di sana. Ya. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalnya seandainya dulu ya, para pejuang kita, anak-anak muda, pemuda Indonesia dulu merebut kekuasaan ataupun merebut kemerdekaan Indonesia ini dari tangan penjajah. Nah, kalau sekarang apa tugas dari pemuda kita? Untuk era milenial nih, kita kan bahasanya milenial ini. Iya. Kita kan sudah masuk ke kaum milenial nih. Milenial itu diartikan dengan sebuah adaptasi teknologi yang baru. Nah, sekarang seluruh pemuda, jangan kita berbicara pemuda saja, remaja bahkan anak-anak kita itu memegang gadget. Seluruh pemuda, remaja, anak-anak itu memegang gadget dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Atau? Nah, simpel saja, bisakah kita pemuda menggunakan gadget itu justru untuk membangun rasa cinta kepada negara? Kadang-kadang sekarang orang lebih mengenal artis K-pop daripada wali kota atau bupatinya sendiri.
ya dah? Iya. Nah, maksud kami dari unsur kepemudaan adalah mengajak teman-teman pemuda untuk menciptakan, untuk mengadaptasikan teknologi yang kita terima pada saat ini untuk lebih banyak menyalurkannya kepada hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang baik. Yap. Misalnya seperti apa Bung Febri? Hal-hal yang baik itu jauh daripada narkoba. Hal-hal baik itu jauh daripada hal-hal kekerasan. Kita bisa lihat di ibu kota, Bang Zenzi juga berada di ibu kota. Anak-anak kita, teman-teman STM itu kan luar biasa itu menyalurkan ekspresinya. Sebenarnya mereka baik, cuma dengan cara yang kurang tepat. Maksud saya seperti itu. Baik, namun dengan cara yang kurang tepat ya. Iya. Nah, kalau sejauh ini pandangan Bung Febri melihat anak muda Bengkulu terkhususnya, apakah sudah dikategorikan dengan anak muda yang pemuda baik atau seperti apa persenannya? Baik. Baik, pemuda ya? Bengkulu baik, dan semuanya pemuda Bengkulu ini hebat-hebat, Mbak. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Saya yakinkan seperti itu karena kami di KNPI juga berinteraksi dengan seluruh teman-teman kepemudaan, baik itu dari OKP, dan semuanya menjunjung nilai-nilai kebangsaan yang luar biasa. Menjunjung nilai kebangsaan yang luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan bahwa anak-anak muda Bengkulu ini memiliki potensi yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia yang pastinya tentu. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Tentu. seperti itu. Tentu. Baik. Nah, kalau misalnya kita lihat Bapak Proklamator kita mengatakan bahwa berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku tarik Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya. Berarti kalau kita lihat dari perkataan dari Bapak Proklamator kita ini kan berarti pemuda Indonesia ini kan sungguh luar biasa ya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, bagaimana itu Bung Febri menilainya? Kalau saya bisa rubah sedikit kalimat proklamator itu, proklamator hanya butuh satu pemuda Bengkulu untuk mengguncangkan dunia. Satu pemuda Bengkulu untuk mengguncangkan dunia. Iya. Itu ya? Iya. Oke, gimana kalau Bung Zen? Iya, salah satu pemuda terbaik Bengkulu ini kan Bung Febri ini salah satu pemuda. Salah satunya ini, ya. Ini bahasa senior. Luar biasa ini. Ini bahasa senior yang biasa dikeluarkan kalau kita lagi ngobrol. Saya menilainya objektif ya, karena dalam ruang-ruang demokrasi sekarang bersaing dalam ruang politik itu kan suatu yang sulit. Bung Febri masih sangat belia ya, bisa masuk ke ruang politik itu, hebat. Anggota DPR ya kalau nggak. Mudah-mudahan. Ini sangat bagus. Saya juga mau memberikan apresiasi kepada pemuda di Bengkulu. Saya dengar hari ini juga mereka turun ke jalan menolak undang-undang Omnibus Law. Itu bagian dari upaya memperjuangkan hak pemuda generasi sekarang atau generasi masa depan. Karena salah satu yang bahaya di undang-undang ini, usia hak guna usaha perkebunan itu 90 tahun. Artinya 4 generasi anak muda ke depan itu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan tanah. Nah, terlepas bagaimanapun caranya, upaya mengekspresikan sikap itu harus kita apresiasi. Tidak ada demokrasi yang sehat itu tanpa demonstrasi. Kita harus jaga dan rawat. Hanya saja memang harus dijaga itu jangan sampai ruang-ruang ekspresi sikap itu dia disusupi atau dibelokkan ke perilaku atau tindakan-tindakan yang menegasikan isu sebenarnya. Juga saya memberikan apresiasi ya kepada pemuda-pemuda di Bengkulu itu seperti Bung Febri ini yang sudah berani masuk ke ruang-ruang politik dan mendorong kebijakan di daerah itu yang pro kepada pemuda, pro kepada rakyat dan lingkungan. Mudah-mudahan ya Bung Febri ya. Gitu Mbak. Baik. Nah, sesuai dengan tema kita di hari ini adalah pemuda bangkit ya. Diperingati oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, bagaimana nih bangkit dalam tengah pandemi COVID-19 menurut Bung? Saya memaknai kita bangkit dari pandemi itu satu, kita selaku pemuda itu mampu beradaptasi dengan krisis yang akan dimunculkan. Karena pandemi ini sangat mengkhawatirkan ya, karena efek dominonya banyak.
akan munculkan krisis ekonomi, krisis politik. Nah, kita dikatakan sukses melalui pandemi apabila makna bangkit kita itu, kita bisa menyelesaikan juga krisis ekonomi dan krisis politiknya. Ya. 98 itu lahir itu karena krisis multidimensi, krisis lingkungan panas yang panjang, terus krisis ekonomi, melahirkan krisis politik, dan kemudian lahir reformasi. Nah, krisis pandemi ini bukan saja oleh pemuda ya, kalau tidak disikapi dengan arif juga oleh kalangan elit politik, juga berpotensi melahirkan era yang baru juga. Nah, kita berharap kebangkitan kita dari pandemi ini tidak dimaknai sebagai kita keluar saja dari situasi pandemi, tetapi bagaimana kita mampu beradaptasi dan menyelesaikan konflik-konflik, krisis-krisis yang menjadi efek dominonya. Dan saya yakin Bengkulu ini dia akan menjadi inspirasi bagi daerah lain. Tanggal 28 bulan lalu itu kalau nggak salah banyak sekali provinsi yang melakukan demonstrasi, bentrok antar pemuda dengan aparat. Di Bengkulu ini dia damai, tapi pesannya itu sampai. DPR memberi ruang untuk mahasiswa itu untuk masuk. Menurut saya itu salah satu bentuk bahwasanya Bengkulu itu mampu dia memberikan contoh yang baik secara nasional. Berarti itu bentuk upaya dari anak muda Bengkulu di era sekarang, era sekarang, untuk mempertahankan NKRI ini. Dan saya beralih ke Bung Febri. Bung Febri ini kan salah satu, bisa kita katakan seorang politisi ya, wakil rakyat yang milenial, seperti itu, luar biasa sekali. Dan ini bagaimana Bung melihat ketika ada anak-anak muda Bengkulu ataupun pemuda Bengkulu atau pemuda seluruh Indonesia yang pada saat bulan kemarin ini memberikan apresiasinya tentang mengenai demonstrasi seperti itu ya. Bagaimana Bung menilai hal tersebut? Terima kasih Mbak. Terlebih dahulu sebelum saya jawab, secara pribadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa sama dengan bang saya, Bang Zenzi tadi, bahwasanya seluruh teman-teman atau adik-adik kita, baik itu yang masih sekolah ataupun yang sudah kuliah, yang terkumpul dalam kelompok-kelompok organisasi yang hebat-hebat, itu menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Saya berbicara di Provinsi Bengkulu ya. Nah, saya juga sependapat dengan Bang Zenzi tadi bahwa pemuda Bengkulu itu sebenarnya menjadi sebuah contoh yang bagus untuk bangsa ini ketika menyampaikan aspirasi, menemui pemimpin-pemimpin daerah ini dengan kondusif, Bang ya, dan kondusif, dengan damai, dan pesannya sampai. Saya sepakat dengan Bang Zenzi tadi, pesannya sampai saat ini. Pesan-pesan yang disampaikan adik-adik itu masih tertempel di pagar DPRD provinsi. Sampai saat ini ya? Saat ini. Nah, kalau untuk saya pribadi, kalau saya dapat kabar itu lebih awal ada demonstrasi, mungkin saya juga ikut di dalam itu, mendukung itu. Luar biasa sekali, malah ikut ya Bu ya? Sayangnya saya dapat kabarnya pagi, sudah selesai demonstrasi. Kalau saya dapat lebih awal, mungkin saya akan ikut bersama adik-adik dan teman-teman di sana. Kita sama-sama tolak Omnibus Law itu. Berarti Bung mengatakan bahwa menolak, seperti itu? Saya secara pribadi menyampaikan menolak Omnibus Law. Dan mendukung dari apresiasi masyarakat ataupun dari anak-anak muda Bengkulu untuk melontarkan apa keinginannya baik. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, nanti saya akan lanjut lagi berbincang mengenai tema kita di hari ini bersama dengan Bung Zen dan Bung Febri. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 28 Oktober 2020. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda Indonesia dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini ada Bung Zen dan Bung Febri. Kita lanjut lagi nih Bung Zen. Mengenai Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda tadi dijelaskan bahwa inilah bentuk dari apresiasi masyarakat, apresiasi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Bengkulu. Kemarin ini melakukan demonstrasi seperti itu ya. Terkait dengan Omnibus Law, ini kita ketahui menimbulkan pro dan kontra. Lebih banyak kontranya kayaknya ya, kalau kita lihat seperti itu. Dan sampai mahasiswa, pelajar, semuanya ikut, buruh ikut dalam menyampaikan apresiasinya. Dan yang pastinya ini menolak Omnibus Law seperti itu. Nah, untuk kita kaitkan kepada hak lingkungan, seperti apa, Bung? Iya, hak lingkungan itu kan hak paling mendasar. Konstitusi kita itu dinilai sebagai konstitusi yang hijau. Karena negara melindungi hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat.
Nah, hak lingkungan itu dia ada dua. Di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu dia ada dua. Satu, hak lingkungan itu sendiri. Jadi setiap komponen lingkungan itu dia punya hak. Batu, komodo, harimau itu dia punya hak. Yang kedua itu hak atas lingkungan. Hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat. Nah, walhi itu dia berdiri itu atas dua hak ini. Walhi diberikan mandat oleh konstitusi untuk boleh mewakili lingkungan itu melakukan gugatan. Kenapa kita boleh mewakili lingkungan? Itu karena lingkungan dia punya hak tetapi tidak bisa mengekspresikan haknya. Mana bisa harimau menyampaikan proses gitu. Nah, Undang-Undang Omnibus Law itu dia berbahaya karena menghilangkan filosofi hak lingkungan dan hak atas lingkungan yang tadi. Di mana dia dihilangkan? Itu kita bisa lihat misalkan dari pasal 20, 24 sampai 29 itu. Kalau sebelumnya misalkan ada satu perusahaan mau masuk sebuah daerah, kalau masyarakatnya menolak, dia bisa menyampaikan keberatannya itu di AMDAL, dokumen AMDAL. Dan kalau tetap diterbitkan izin, masyarakat itu boleh melakukan uji terhadap izinnya. Jadi melakukan gugatan ke TUN, dia jadi objek TUN. Nah, di undang-undang ini masyarakat itu dia tidak boleh lagi menyampaikan keberatan dalam sidang AMDAL. Yang kedua, kalau diterbitkan izin, izinnya itu tidak lagi menjadi objek TUN, artinya tidak bisa lagi digugurkan di tata usaha negara. Nah, ini artinya hak lingkungan dan hak orang atas lingkungan itu dihilangkan dalam konstitusi ini. Misalkan besok nih rumah Mbak Indah ini mau dibikin satu bangunan yang milik satu perusahaan. Mbak Indah itu mau menolak atau tidak, itu enggak pengaruh. Nah, kalau kita lihat di undang-undang pengadaan tanahnya, kalau misalkan Mbak Indah ini menolak untuk digusur, si pemilik proyek tetap bisa menggusur. Iya. Tapi cuman dia menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. Jadi tidak dilihat nih hak orang untuk menyatakan pendapatnya, mempertahankan haknya itu nggak ada. Jadi dia mau menerima atau tidak, setuju atau tidak dengan ganti rugi, uang ganti ruginya sudah dititipkan di pengadilan. Nah, kembali ke pemuda, saya melihat pewaris sah tanah air ini kan pemuda. Tidak ada bangsa itu berlanjut tanpa pemuda. Menyampaikan pendapat, menolak regulasi atau rancangan regulasi yang membahayakan generasi ke depan itulah bentuk perjuangan yang sesungguhnya. Itulah filosofi perjuangan yang dilakukan oleh pemuda di 1928 yang lalu. Bagaimana kita mempertahankan hak kita atas tanah dan air, hak kita terhadap bahasa, hak kita sebagai bangsa. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini sangat banyak ketentuan-ketentuan yang membahayakan. Ada kepemilikan sampai hari ini kan sebenarnya warga negara asing itu nggak boleh punya properti tanah. Yeah. Nah, ini sekarang dibolehkan. Walaupun sebenarnya pada faktanya ya, dari 198 juta hektar wilayah Indonesia itu sudah 57 juta hektar itu udah milik bangsa lain dalam bentuk izin perkebunan, pertambangan gitu. Nah, yang mengkhawatirkan bagi kami ya, ketika kepemilikan itu diperbolehkan sampai hak gunanya itu sampai 90 tahun. Jadi kita menghadapi penjajah 3 abad, kita baru merdeka 70-an tahun, sekarang udah mau diserahkan lagi tanah dan air ini selama 90 tahun. Artinya sekarang ada pihak-pihak yang menginginkan kita itu terjajah di generasi ini dan generasi depan. Dan saya pikir sebagai pewaris tanah dan air ini, generasi sekarang itu wajib sebenarnya hukumnya itu untuk menyampaikan sikapnya. Kalaupun misalkan penyelenggara negara saat ini tidak mampu membuat kehidupan rakyat lebih baik, minimal tidak membuat situasi lebih buruk pada generasi berikutnya. Agar generasi berikutnya itu
kerjanya itu dia membangun. Kalau situasinya sekarang, generasi berikutnya kerjanya itu memperbaiki situasi yang dibikin generasi sebelumnya. Nah, saya pikir itu ya, generasi sekarang itu harus berjuang pertama, mempertahankan sumber daya yang ada di alam dan kultur kita untuk modal mereka ketika mereka masuk ke ruang-ruang pemerintahan nanti, melahirkan regulasi, melahirkan kebijakan yang memang mensejahterakan rakyat dan menjaga lingkungan, begitu. Mensejahterakan rakyat dan menjaga lingkungan. Berarti bisa dikatakan bahwa Indonesia ini ada penjajah dengan cara yang lain. Dengan cara yang baru, ya. Dengan cara yang baru ya. Ya. Baik, beralih ke Bung Febri. Bung Febri, bagaimana nih menanggapi apa yang dikatakan oleh Bung Zen? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi yang disampaikan Bung Zen jadi lengkap ya, karena beliau paham sekali mengenai Undang-Undang Omnibus Law itu. Sedangkan kita atau kami di Bengkulu ini hanya bisa menyampaikan aspirasi di tingkat daerah atau wilayah. Tapi secara garis besar saya bisa sampaikan seperti ini Mbak Indah, bahwasanya ketika saya pribadi menyampaikan menolak Omnibus Law itu, tentu itu adalah sebuah hal yang bisa dikatakan tidak biasa. Karena kami yang mengesahkan Omnibus Law itu adalah orang-orang politik juga. Nah, saya adalah orang yang tergabung dalam politik tersebut. Jadi ketika saya sampaikan itu menolak, tentu kalau dikaitkan dengan aktivitas pekerjaan saya, tentu itu akan bertolak belakang. Tapi ketika hari ini kita ingat adalah Sumpah Pemuda dan ideologi kepemudaan itu masih saya jaga mudah-mudahan dengan baik, saya berani sampaikan bahwa saya sebagai pemuda Bengkulu bersama teman-teman di seluruh Provinsi Bengkulu menolak Omnibus Law tersebut. Karena Omnibus Law itu mengancam masa depan kita semua sebagai pemuda di 10 atau 20 tahun mendatang. Nah, kalau kita telah satu persatu bab per bab di pasal tersebut kan, memang ada klausul-klausul yang disampaikan seperti Bung Zen tadi, mengancam tanah air misalnya Bang ya, hak-hak kita sebagai masyarakat. Sekarang kita pemuda, tapi dalam 20 tahun ke depan kita adalah orang tua. Sekarang kita sedang memperjuangkan hak-hak yang akan didapatkan oleh anak-anak kita dalam 10-20 tahun mendatang. Makanya saya berani secara menjaga ideologi saya sebagai pemuda, saya sampaikan itu, menolak Omnibus Law tersebut. Indah. Siap menolak ya. Nah, ini kan Bung Febri selaku politisi dan kemudian juga wakil rakyat juga yang milenial seperti itu ya. Ya, masih milenial. Masih milenial ya. Kalau kita lihat nih masih milenial, masih fresh Bung Febri gitu. Nah, mengenai pemerintah, menurut Bung Febri, pemerintah sejauh ini sudah bagaimana sih menampung aspirasi dari masyarakat dan pemuda? Menampung aspirasi atau memberikan sarana dan prasarana untuk pemuda tersebut? Dua-duanya. Dua-duanya. Bagaimana? Karena itu dua hal yang berbeda soalnya. Iya. Kalau dalam konteks menampung aspirasi, saya pikir pemerintah sudah cukup menampung aspirasi dari pemuda di Bengkulu. Cuman ketika dikaitkan dengan aspirasi itu mengenai sarana prasarana dukungan dan perhatian untuk pemuda, itu belum. Belum ya? Belum. Karena menampung aspirasi saja belum cukup. Belum cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Seperti itu. Nah, aspirasi pemuda itu bermacam-macam. Pemuda itu butuh perhatian dari pemerintah ini. Pemuda itu butuh perhatian dari orang-orang besar negara dan daerah ini. Nah, kalau orang-orang besar itu ingat bahwa mereka dulu berasal juga dari pemuda, tentu harusnya mereka juga harus bisa mengayomi pemuda yang ada untuk saat ini. Nah, jika pemuda itu menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan, menyampaikan pendapat, ya harusnya pemerintah, ataupun saya berbicara bukan sebagai orang pemerintah untuk saat ini, saya berbicara sebagai pemuda karena hari ini ada Sumpah Pemuda. Pemerintah harus bisa mendengarkan sekaligus mengaplikasikan itu sebagai sebuah aksi yang nyata. Ya, saya nggak jauh-jauh, di Bengkulu kita dulu pernah punya PS Bengkulu, sepak bola Bengkulu. Nah, itu sebagian besar isinya adalah pemuda-pemuda Bengkulu. Nah, kenapa tidak sih Bengkulu ini mendengarkan aspirasi teman-teman di bidang olahraga terlebih khususnya? Nantilah kita berbicara di bidang-bidang yang lain. Karena Bengkulu cukup maju dengan olahraganya kalau bisa diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Saya pikir seperti itu, Mbak. Baik. Nah, pemirsa, nantinya juga saya akan bertanya nih mengenai Bung Zen dan Bung Febri menyikapi ataupun memaknai Sumpah Pemuda itu sebenarnya apa sih? Punya makna apa? Dan kita akan bertanya, namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.
Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini terkait dengan Sumpah Pemuda. Bung Zen, Bung Febri, mungkin yang terakhir ya. Terakhir mengenai apa sebenarnya makna Sumpah Pemuda menurut Bung Zen dan menurut Bung Febri. Kemudian juga pesan dan harapannya terkait tema kita di hari ini. Dari Bung Zen? Silakan senior dulu. Iya. Silakan. Kita harus ingat ya bahwasanya 1945 itu kita bisa proklamasi itu ada rangkaian Sumpah Pemuda, di mana ketika Kongres Pemuda itu keluar bahasa persatuan, tanah air satu Indonesia, itu menunjukkan bahwasannya keberanian pemuda di masa itu menentukan sikap terhadap penjajah. Situasi saat itu jauh lebih berat dari sekarang resikonya. Kalau tidak ditembak oleh Belanda, di penjara. Ketika itu pemuda berani mengambil sikap terhadap situasi. Nah, kalau kita tarik ke sekarang, untuk kita ya pemuda yang ada sekarang, tanah air, bangsa, negara ini milik kita. Kita pewarisnya. Kalau kita tidak berani menyatakan diri sebagai pemiliknya, dalam artian bersikap terhadap situasi yang akan merusaknya, maka yakinlah pemuda inilah yang akan memikul bebannya sekarang dan masa depan. Artinya kalau kita ingin hidup bangsa ini lebih baik ke depan, penentunya itu pemuda sekarang. Kalau generasi berikutnya kehidupannya lebih buruk, yang gagal itu generasi sekarang. Artinya kita memaknai ruh dari Sumpah Pemuda itu bagaimana kita mengambil peran dan tanggung jawab ketika kita menjadi pemuda, agar kita mewariskan situasi yang lebih baik kepada pemuda di generasi yang akan masa depan. Kalau generasi masa depan itu kehidupannya lebih buruk, kita yang gagal. Generasi kita yang gagal. Artinya setiap generasi punya tantangan, tanggung jawab, dan kesempatannya sendiri-sendiri. Nah, saya salah satu pemuda di Bengkulu mengajak kita, pemuda ya, perempuan dan laki-laki, untuk kita mengambil sikap terhadap situasi sekarang, baik politik, alam, agar kita tidak menjadi bagian dari catatan buruk generasi pemuda di masa depan. Karena setiap generasi itu pasti akan ada catatannya. Saya mengapresiasi misalkan Bung Febri ini salah satu generasi pemuda yang terbaik di Bengkulu saat ini. Harus setiap desa itu harus ada orang kayak Bung Febri. Maka Bengkulu ini akan bersaing dia dengan provinsi-provinsi lain dalam menentukan arah kebijakan dan arah bangunan bangsa. Terima kasih. Selanjutnya Bu Febri. Pertanyaan sama ya? Iya. Makna untuk Sumpah Pemuda yang bisa saya sampaikan pada teman-teman di Provinsi Bengkulu, yaitu jaga idealisme. Dalam kondisi sekarang dengan terpaan globalisasi, lalu impor kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk yang tanpa ada filter, ini kami atau saya secara pribadi takut untuk teman-teman pemuda ini terbawa keluar jalur. Jadi kalau sekarang kita lihat pemuda, anak-anak atau anak sekolah kita, boleh sebut merek nggak? Boleh ya? Silakan. Ya. Itu lebih banyak main TikTok. Nah, ini sebenarnya simple kan. TikTok itu bisa mengaburkan nasionalisme kita semua. Dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ini kan budaya-budaya barat, budaya-budaya luar, budaya asing yang masuk ke kita saat ini tanpa ada filter. Seperti itu. Nah, idealisme yang saya sebutkan tadi, kita jaga nilai-nilai kebangsaan, ya, nilai-nilai kepemudaan kita yang sudah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tadi, yang menyebutkan bahwasanya masyarakat yang berumur 16 sampai 30 tahun itu dimaknai sebagai pemuda yang harus dijamin dalam kepastian hukum untuk setiap kreativitas yang kita timbulkan di tengah masyarakat. Nah, saya berpesan, sebenarnya beda-beda tipis dengan abang saya Zenzi tadi.
bahwasanya kita generasi sekarang itu memang betul bahwasanya adalah menjadi pewaris untuk generasi berikutnya. Nah, kami melihat untuk generasi berikutnya, saya berulang kali sampaikan apresiasi untuk seluruh pemuda Bengkulu, terkhususnya OKP, lalu anak-anak, teman-teman adik kami di kuliah, adik-adik kami di sekolah, yang sudah berani menyampaikan sikapnya, dan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa, mengingat sudah 92 kali kita memperingati Sumpah Pemuda sampai hari ini. Dan saya melihat untuk generasi yang sekarang, itu sudah melampaui dari generasi-generasi kami dalam hal dalam hal menyampaikan aspirasi. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bung Glenn, terima kasih Bung Febri telah berbincang bersama kami di hari ini, dan tentunya banyak sekali pesan-pesan dan informasi yang kita dapatkan untuk pemirsa RBTV dan khususnya juga kaum muda Bengkulu ya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda Bengkulu ini, semoga anak-anak muda, khususnya anak muda Bengkulu ini dapat filterisasi di era teknologi yang semakin modern ini, dan jangan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk. Dan tentunya di era teknologi ini, semoga kita dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baik mungkin, dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang pastinya, sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda, kaum muda yang berkarya. Saya Indah Septirisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.